Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal subhi hadarna fazal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayas salimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Miftahul Jannah beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal-Gharim, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berhadir pada subuh pagi hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga kita diberi oleh Allah kesempatan untuk hadir dan datang pada pagi hari ini. Jadi kita bersyukur Pak, karena diberikan kesempatan oleh Allah. Karena seperti dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya di permukaan bumi ini banyak malaikat bertebaran, saling tanya bertanya. Yang satu bertanya kepada temannya, apakah kalian melihat suatu tempat di mana ada orang yang sedang berzikir atau sedang melaksanakan taklim? Nah, kata yang seorang itu, iya ada. Saya melihat itu di Masjid Miftahul Jannah. Nah, itu. Jadi para malaikat tadi jumlahnya sangat banyak. Akhirnya dia mendatangi masjid ini, memenuhi ruangan, bahkan tidak muat, berbaris ke atas sampai ke bawah aras itu. Dia mengembangkan sayapnya sambil dia berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang yang datang di pagi hari ini. Ya Allah, berikanlah berkah atas diri, harta, serta keluarga orang yang hadir pada pagi hari ini. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk semua mereka, dunia dan akhirat. Jadi yang berdoa itu malaikat, Pak. Bukan Pak Abu Fikri, bukan malaikat yang berdoa. Itulah suatu keuntungan kita yang mau hadir dalam majlis taklim. Karena doa malaikat itu yang sangat luar biasa. Ini rezeki lagi nih. Terima kasih Pak. Ya. Sehingga itu dikabulkan oleh Allah. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kecenderungan kita berbuat salah itu kurang. Harta kita tidak bermanfaat itu kurang. Suatu kecintaan kita ingin berbuat baik. Itu besar kemungkinan daripada efek dari doa malaikat tadi. Jadi kita bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk hadir di majelis pagi hari ini. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah ketemu kembali setelah berpuasa sebulan, kemudian Idul Fitri. Jadi ibu-ibu
sewaktu kita berpuasa di bulan Ramadan kemarin, seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, 10 hari yang pertama kita diberi kasih sayang dan kecintaan. 10 hari yang kedua dosa kita diampuni itu Pak Ustadz. Besar kecil, sengaja tidak sengaja, kecuali yang besarnya. Kalau yang besarnya diampuni juga, tapi taubat namanya. Nah, 10 hari pertama dikasih sayangi, 10 hari kedua diampunkan semua dosa. Maka 10 hari yang ketiga, katakanlah hari yang ke-21 sampai 29 atau 30, Allah berjanji kepada kita, idqum minan nar, aku bebaskan kamu dari azab neraka. Bayangkan, kita mati saja belum, masuk neraka saja belum, Allah sudah terdahulu mengatakan, aku bebaskan kamu dari azab neraka. Nah, ini kan luar biasa Pak Ustadz. Ternyata di Lailatul Qadri atau malam Qadar, kita ini banyak bermasalah puasanya. Bahkan nyaris tidak diterima oleh Allah. Ya, kita kan sadar itu, kalau lagi puasa kadang marah-marahan masih. Kadang-kadang kalau jengkel kita ngupek laju juga. Ya, karena jengkel dari Pak Ustadz. Kita lah benar, disalahkan orang juga. Akhirnya udah ngomong gitu. Nah, walaupun seperti itu tetap jadi cacat dalam puasa kita. Jadi kata Allah, nah ini gawat puasa kalian ini. Loka tidak dapat 3 pembagian. Tapi ya Allah, kami ini sudah serius, kami ini sudah berusaha menahan diri. Tapi apa boleh buat, marah ini laju juga. Sudahlah kata Allah, begini aja. Apakah kalian benar menginginkan 3 hal tadi? Benar ya Allah, betul, betul. Oke. Kalau seperti itu, minta beras 10 canting. Beras 10 canting itu untuk zakat fitrah itu. Dan ada beras, uang 25, 30, 35, mungkin 40 ribu sebagai zakat fitrah kalian. Jadi ya Allah, kalau sudah kami bayar ini bagaimana? Sudahlah, saya anggap oke semua puasa kalian itu. Itu. Jadi murah nian. Allah ini sangat pemurah gitu. Hanya dengan uang 25, 30, 35, 40, hanya dengan beras 10 canting, Allah anggap puasa kita itu selesai, bagus. Walaupun dia tahu itu tidak bagus, tapi karena ini Allah yang memutuskannya, ya itulah kehebatan kita di hadapan Allah, dimuliakannya kita. Nah, berdasarkan inilah terjadinya Idul Fitri. Dan itu tidak main-main. Benar itu. Aid itu artinya kembali, fitri itu suci. Jadi ya kita kembali kepada kesucian. Ya Bu ya? Bu? Benar ya? Kita kembali kepada kesucian. Coba Ibu fokus dulu ya. Fokus dulu, nanti malaikat yang tadi datang tadi dia ngoceh pula dia. Ini gimana Ibu ini? Kami sedang mendoakan mereka tapi dia berbicara juga. Jadi fokus dulu, ini bermanfaat untuk keluarga kita. Jadi ada Idul Fitri itu menunjukkan benar. Aid itu artinya kembali, fitri itu suci. Jadi walaupun umur kita 70 tahun, 80, 100, tapi ruh kita itu sama dengan bayi, Pak. Nah, itu. Bersihnya itu sama seketika kita bayi dulu. Ini Nabi mengatakan. Artinya wajib kita percaya. Nah, berdasarkan kepercayaan inilah kita merindukan kembali datangnya Ramadan tahun depan. Syukur-syukur hidup kita ini sampai, Pak Ustadz ya. Ya kata Pak Ustadz, minum dulu. Ayolah kita minum dulu lah. Nah itu, karena kita sudah fitri semuanya, sudah suci semuanya. Dan tolong dijaga. Kalau bisa jangan dibuat lagi kesalahan kalau bisa. Tuh. Kalau membuat juga kesalahan yang lain, tapi jangan besar-besarnya. Kita minum dulu Pak, Ibu. Nah ya, ini ada rezeki dari Allah nih, kita nikmati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk kepada kajian kita. Dahulu Rasulullah itu pernah mengucapkan kata kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata beliau itu,
ya Abu Bakar, anta butu qabla maut. Kalau bahasa kitanya, matilah engkau sebelum mati. Jadi Abu Bakar agak kaget dengan kalimat itu. Karena tidak biasa. Dan sulit dicerna oleh pemikiran. Kita disuruh mati sebelum kita mati. Nah, kira-kira model itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun bertanya balik. Ya Rasulullah, maksudnya itu apa? Saya harus mati sebelum kematian saya itu datang. Itu maksudnya apa? Ya kata Nabi, ada suatu momen, ada suatu waktu di mana engkau mematikan pemikiran engkau, perasaan engkau, kesadaran engkau untuk selain daripada Allah. Artinya dunia ini sama sekali tidak teringat lagi. Dunia ini sama sekali tidak terkenang lagi. Dunia ini sama sekali tidak tergambarkan lagi dalam pemikiran. Nah, itu. Maka Abu Bakar bertanya, kapan itu waktunya ya Rasulullah? Dijawablah oleh Rasulullah, seketika engkau menghubungkan diri dalam rasanya engkau kepada Allah. Nah, itulah sholat. Nah, jadi sholat ini Bapak Ibu saya hormati, tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Dia sesuatu yang sangat luar biasa. Dia adalah momen di mana rasa diri kita dihubungkan kepada Allah, Zat pencipta langit dan pencipta bumi. Nah, itulah sholat. Karena sholat itu sendiri artinya adalah berhubungan. Menghubungkan rasa diri kita kepada Allah di dalam sholat itu sendiri. Kemudian di satu ayat surah Al-Baqarah dijelaskan lagi oleh Allah, yang pernyataan ini disampaikan oleh Rasul, wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin sai'a wa la yuqbalu minha adalu wa la tanfa'u syafa'atu wa lahum la yunsur. Jadi Allah berfirman seperti ini, takutlah kamu pada suatu waktu di mana kamu tidak bisa menolong orang lain pun tidak bisa menolong kamu. Waktu itu tidak diterima tebusan, tidak diterima syafaat. Waktu itu kamu tidak ditolong. Nah, itu. Jadi momen itu benar-benar usaha kita murni. Nah, tapi takutlah kita akan datangnya hari itu. Jadi kata sebagian teman, wah itu kejadian di hari kiamat nanti Pak Ustadz. Di mana kita tidak akan bisa menolong orang lain tidak bisa menolong kita. Tidak diterima syafaat, tidak diterima pertolongan, semuanya tidak. Dan kita murni sendiri. Jadi saya bilang itu benar. Tapi kalimat ini kan untuk diterapkan di dunia. Nah, karena di dunia dulu baru kita sampai ke akhirat. Ternyata kalimat itu menunjukkan kepada sholat. Nah, itu. Jadi sholat juga si imam itu tidak bisa menolong makmumnya supaya khusyuk, tidak bisa. Si makmum juga tidak bisa menolong imamnya supaya khusyuk, tidak bisa. Karena yang tahu kita ini khusyuk atau tidak, ya diri kita. Boro-boro kita mau lihat kiri kanan, muka belakang, kadang-kadang kita saja tidak bisa melihat diri kita sendiri. Gitu. Karena kita terlalu banyak melihat keluar. Dan itu sangat berbahaya. Apa bahayanya Pak Ustadz? Nah, kita kan sering tuh kalau ada orang meninggal, ada acara takziah. Nah, dalam acara takziah itu selalu dikumandangkan surah Al-Baqarah yang di akhirnya itu tersebut kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Itu kan sebutannya. Tapi bagaimanakah proses untuk hal sedemikian? Tidak mudah. Kalau masalah kita datang daripada Allah itu mudah itu.
Karena itu adalah urusan Allah. Tapi masalah kita datang kepada Allah, nah ini yang berat. Ini yang berat. Itulah sholat. Jadi sholat itu berat. Nah jadi untuk kita datang kepada Allah itu latihannya itu sholat itu. Mulai daripada memasang niat, takbiratul ihram sampai ke salam. Adakah kita berjalan sesuai dengan niat kita? Nah, kan gitu. Niat kita kan itu, usolli fardhu subhi raka'ataini, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Aku sholat subuh ini 2 rakaat wajib atas diriku demi Allah dan kepada Allah. Itu kata kita. Tapi prakteknya bagaimana? Apakah benar kita berjalan menuju Allah dalam rasa kita, dalam ingatan kita, dalam kesadaran kita? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Baru Allahu Akbar. Nah mulai. Kelak tu apa yang nak dibuat kok? Oh iya, kita pergi ke situ dulu. Kita nak cari sore itu, karena tanah tu lah ditawar kawan. Nah. Yang ibu-ibu cik itu pula, wah, pagi kok kelak ke pasar dulu. Nak beli daging, ikan, macam-macam. Karena malam kelak ada doa rumah tu. Lah dibahas dalam sholat. Jadi seketika kita tidak berjalan menuju Allah dalam rasa kita, dalam ingatan kita, dalam kesadaran kita, kita sendiri yang keluar. Kita sendiri yang mengingkari niat kita. Kita sendiri yang merusak perjalanan kita. Maka takutlah, kata Allah, akan kejadian di mana waktu itu kamu tidak akan ditolong, tidak diterima tebusan, tidak diterima syafaat. Kejadiannya kapan? Waktu sholat itu. Takutlah. Kenapa takut? Karena kejadian sholat ini adalah barometer, adalah ukuran. Apakah kita sampai kepada Allah nantinya seketika kita mati atau tidak? Takut kita harus itu. Makanya kajian sholat ini tidak ada tidak. Harus dibawa, harus diangkat, disampaikan terus. Supaya masyarakat kita, umat ini, kaum ini, jangan sampai nanti ajalnya tiba, dia tidak sampai kepada Allah, maka dia terlunta-lunta. Gentayangan. Bukan gentayangan ke rumah-rumah orang, tidak begitu. Yang gentayangan ke rumah-rumah orang itu memang dia, tapi bukan dia. Nah, itu. Apa maksudnya Pak Ustadz? Memang dia tapi bukan dia. Karena pada batang tubuh kita ini ada 2 yang hidup. Satu namanya jiwa. Itu sudah ada pada tubuh kita sejak kita dari air sulbi, sejak kita bernama spermatozoa. Yang satu lagi ruh. Nah jiwa inilah yang sering gentayangan. Mencari-cari rumah buruk, pohon-pohon besar, kuburan, kadang-kadang datangi rumah orang, macam-macam itu. Tetapi yang ruh, dia tidak seperti itu, Pak. Ruh yang tidak baik itu, dia berada di alam barzah. Barzah itu artinya batas. Di dunia lain tidak lagi, karena tubuhnya tidak ada. Ke akhirat pun belum, karena dunia belum kiamat. Nah, tempat alam itu, kalau bukan alien itu tempat yang tinggi, itu tempat orang-orang yang sukses. Atau asijin, nah itu dia. Asijin itu adalah tempat orang-orang yang melarat, orang yang susah, orang yang disiksa, orang yang teraniaya oleh dirinya sendiri. Ya, macam mana tidak tersiksa Pak Ustadz? Selera makan ada, selera minum ada, tapi makanan tidak ada, minuman tidak ada. Nah, oleh malaikat penjaga asijin dikasih kita minuman. Tapi apa? Air panas, coran besi. Sekali diminumkan hancur tubuh kita. Dikasih makan buah zakum. Zakum itu kira-kira cek iko.
durian besi, Pak. Durian tuh, tapi dari besi. Itu disempalkan ke mulut kita. Tidak berbaju, tidak berpakaian, berada di lembah merah, ke jurangnya banyak ular, ke atasnya banyak siksaan, kemana-mana menderita. Kenapa? Tidak punya fasilitas, tidak punya uang akhirat untuk beli rumah, beli makanan, beli minuman. Nah, bagi mereka yang baik, yang ikhlas, yang khusyuk dalam sholatnya, mereka dapat pahala. Pahala itu bahasa kitanya duit akhirat. Untuk beli rumah, beli makanan, kendaraan, perabot, macam-macam. Makanya cerita ini bukan dikarang-karang. Memang ada ayatnya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha minas samar wa rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubihi mutasyabiha. Walhum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Muhammad, sampaikanlah kepada orang yang beriman. Sampaikan kepada para ruh yang ada di dada setiap manusia. Kalau nanti ajal mereka sampai. Nah, aku tunggu dia di suatu perkampungan. Namanya kebun kenikmatan, namanya surga. Dalamnya itu aku buatkan sebuah rumah, atapnya perak, dindingnya emas. Lantainya mutiara merah yakut. Di bawahnya ada 4 sungai. Sungai madu, sungai susu, sungai arak, sungai air tawar. Di dalam rumah itu ada perabot, lengkap dengan pelayanan. Di sekitar rumah terdapat berbagai macam makanan, berbagai macam buah-buahan. Seketika mereka makan buah itu, makanan itu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubihi mutasyabiha. Ini makanan yang pernah kita makan waktu duduk-duduk di Masjid Miftahul Jannah beserta Pak Apriandi. Nah, ini kan gambaran. Ini makanan yang pernah kita makan di stadion dulu, ada duriannya. Cuman kelas makanan di sini dengan di sana itu jauh beda, jauh. Tidak sebanding. Nah, kenapa mereka mendapatkan rumah, perabot, kendaraan, makanan, minuman, semuanya lengkap? Kenapa mereka berada di aliyin ini? Karena pitinya banyak, pahalanya banyak, kebaikannya banyak, tidak dibatalkannya gitu. Makanya mereka nikmat setelah dia kembali kepada Allah. Tapi ingat, aliyin itu bukan sorga, itu tempat transit, Pak Ustaz. Kalau sorga itu pecah langit, pecah bumi dulu, terjadi pengadilan macam-macam, baru ada sorga, ada neraka. Walaupun barangnya sudah ada sekarang itu. Nah, jadi aliyin itu tempat transit. Asijin tempat transit juga. Belum neraka ini, baru adik neraka, jangan cucu neraka. Tapi itulah babak belur. Itu disebut dengan azab kubur. Nah itu. Jadi itu disebut dengan azab kubur ya Bu ya. Nah, tapi jangan pula kita berpikir seperti kebanyakan kawan. Katanya memang ada hadis Nabi mengatakan seketika jenazah itu ditanam di bumi atau di tanah tadi, 7 langkah saudara-saudara yang mengantarkannya itu pulang, maka masuklah mungkar dan nangkir, mendudukkan, menanyakan 5 hal. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, itu siapa kiblatmu, itu ditanya itu. Ditambah lagi siapakah saudaramu. Itu tidak pacan jawab. Tidak pacan jawab sekali pertanyaan itu digebuk sampai 100 kali cambuk dari besi. Kapan kejadiannya? 7 langkah setelah saudara-saudara kita meninggalkan kita. Seketika kita ditanam. Tapi ingat, kejadian itu bukan terhadap tubuh Bapak Ibu. Karena tubuh itu kan hanya casingnya saja. Alat kerjanya saja, kendaraannya saja. Yang ditanya itu bukan tubuh, bukan casing. Nah sama kalau kayak kita istilahkan seperti polisi, ada mobil yang melanggar peraturan. Tahu-tahu dia nombor orang. Nah, tidak mungkin polisi prit langsung hormat kepada mobil, tidak mungkin.
Hei mobil, kenapa engkau menabrak? Tidak mungkin. Tidak mungkin mobil polisi nanya mobil itu kenapa Anda menabrak. Pasti yang ditanya oleh polisi sopirnya. Begitu juga masalah jenazah, mayat dalam kubur itu. Tidak mungkin malaikat nanyain bangkai itu ngapain. Yang ditanya oleh malaikat adalah ruh yang ada di asijin atau di alien tadi. Itu makanya dia didudukkan, dia ditanya itu. Nah, kadang-kadang kita lupa itu. Ini sekedar meluruskan saja. Nah itu Bapak Ibu saya hormati. Jadi kita perlu takut kalau sholat kita ini tidak sempurna. Nah makanya sampai Allah mengajarkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiroh ilal khosa'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat ini kerja yang sangat berat. Ini jauh-jauh hari 1500 tahun yang lalu Allah dan Rasul sudah mengatakan ini. Tapi kita biasa-biasa Pak, tidak pernah terpikir ini maksud Allah dan Rasul ini apa. Nah, meminta tolong kepada Allah, meminta tolong dalam hal apa? Ya Allah, luluskanlah anakku. Ya Allah, berikanlah suamiku rezeki. Ya Allah, begini begitu. Itu sebenarnya itu sudah semua dalam bentuk materi yang kita terima hari ini. Ini dulunya sudah. Artinya orang yang kaya hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, bukan karena dia rajin bekerja, karena dia hebat, karena dia punya perhitungan, bukan karena itu. Tetapi karena takdir dia di situ, dia adalah orang kaya. Seketika dia lahir, mulai dia rajin bekerja, hemat, hati-hati, teliti dalam mengatur keuangan. Dia buka relasi, dia kerja sungguh-sungguh, akhirnya dia maju dan dia besar dengan ekonominya. Kayalah dia, tapi di situ sudah tercatat duluan. Nah kalau itu yang kita minta, ya bukan tidak boleh, cuman tekor aja. Tekor gitu. Tapi yang perlu kita minta adalah seketika Allah berkata, takutlah kamu kepada suatu masa, pada waktu itu tidak ada syafaat untuk kamu, tidak ada tebusan untuk kamu, dan kamu tidak ditolong. Takutlah kamu pada masa itu. Kapan masanya? Itulah waktu sholat. Nah, jadi kita minta tolong kepada Allah itu, ya Allah tolong saya, supaya khusyuk di dalam sholat, itu yang kita minta. Concern dalam sholat, itu yang kita minta. Karena kalau kita menuju Allah kemudian melenceng kemana-mana, itu tandanya kita tidak akan kembali kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu saya hormati. Lah kalau tidak kembali kepada Allah, apa yang terjadi? Takutnya nanti kita melenceng ke asijin tadi. Karena tidak ada duitnya, tidak ada pahalanya, tidak ada fasilitasnya. Loh, kok bisa begitu Pak Ustadz? Kami kan rajin sholat 5 waktu di masjid terus. Nah kan sudah dikasih tahu. Inna awala yuhasibu min amali bani Adam as-sholat. Sesungguhnya yang pertama kali dihisap oleh Allah tentang amal anak Adam masalah sholatnya. Kalau bagus sholatnya, baguslah pahalanya, baguslah fasilitasnya, baguslah tempat kembalinya. Kalau sholatnya bagus. Kalau sholatnya tidak bagus, buruklah pahalanya, buruklah imbalannya, buruklah fasilitasnya, buruklah tempatnya di sana. Ini orang yang sholat, tapi buruk sholatnya, itu yang terjadi. Apalagi tidak sholat, matinya, saronian itu. Tidak ada yang akan diukur, tidak ada yang akan dihitung. Padahal beliau ini orangnya baik, bersedekah rajin, nolong orang rajin. Orang kematian dia nolong, orang menikah dia nolong, semua acara-acara masyarakat dia nolong. Tapi oleh karena dia tidak sholat, tidak ditulis oleh malaikat, tidak diterima oleh Allah, kosong. Ya jangankan dia, yang sholat saja tidak bagus, sholatnya sudah bermasalah, apalagi dia. Maka perlu kita takut. Nah jadi meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar. Apa itu dengan sabar? Kalau nak minta tolong kepada Allah itu kan kita pergi menuju Allah. Bisa? Jawabnya tidak bisa.
Kalau tidak dengan sabar. Siapa sabar? Kalau bahasa kita bungkunya, si sabar itu siapa dianya? Nah, beliau itu adalah Rasulullah. Kesabaran beliau luar biasa. Terbukti dicaci, dimaki, diludahi, dilempar kotoran onta, dilempar dengan batu sampai pecah kepalanya dalam dakwahnya. Beliau tidak pernah marah. Beliau tidak pernah menyumpah. Beliau tidak pernah mengutuk. Bahkan di negeri Taif, seketika beliau disiksa oleh orang kafir Quraisy di Mekah, maka beliau mencari peluang jangan-jangan di Taif ini bisa dikembangkan dakwah. Apa ujung-ujungnya? Baru sampai ditanya orang, siapa kamu? Saya Muhammad. Muhammad yang terkenal jadi nabi itu ya? Iya, langsung dilempar kayak batu, dikejar kayak anjing. Sampai pecah kepala beliau, berdarah-darah. Nah itu si Zaid bin Arissa itu menghambat-hambat dia jangan sampai beliau itu banyak terkena batu. Sampai di sebuah kebunnya orang Nasrani. Dia tanya, Pak, kenapa Pak kepalanya berdarah-darah? Ya dilempar orang. Kenapa Anda dilempar? Karena saya mengajak orang berbuat baik. Anda siapa? Saya Muhammad. Apakah Muhammad ini yang ada pada kitab Injil yang namanya Ahmad? Ya, kata beliau. Langsung dia masuk Islam orang tadi. Ini benar yang seperti dikatakan oleh Isa Al-Masih. Nah, dikasihlah makanan, dikasih minuman, macam-macam. Dibersihkan kepala beliau. Setelah Zaid bin Arissah tertidur, orang tadi tertidur, datanglah malaikat. Malaikat gunung. Apa kata malaikat? Hai Muhammad, kami ini malaikat tidak punya hawa nafsu. Tidak punya marah, tapi nengok kamu dibeginikan, kami tersinggung. Kami murka, kami marah. Kami sudah minta izin kepada Allah untuk mengangkat bukit mana saja yang kau ingin. Tunjuklah, kami angkat, kami timpakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Wah, tidak itu. Jangan. Mereka kan tidak tahu. Mereka kan belum kenal dengan saya nih. Mereka tidak tahu apa yang saya harapkan daripada mereka. Jangan. Biarlah bapak-bapaknya, emak-emaknya seperti itu. Siapa tahu anaknya besok. Biarlah anaknya seperti itu. Siapa tahu cucunya besok. Begitu sabarnya beliau. Beliau berdakwah tidak pernah kasar, tidak pernah mencaci, mencerca, tidak pernah dia. Ya kalau dia berdakwah caci-caci orang, mencerca orang, marah-marah, larilah orang, Pak. Karena waktu itu beliau berdakwah sendirian, Pak. Sendirian, Bu, beliau berdakwah. Nah itu. Makanya beliau mendatangi orang Yahudi, Nasrani, Majusi, orang tidak beragama. Beliau datangi, beliau rangkul ke rumah-rumahnya. Tidak ada di rumahnya. Beliau pergi ke tempat mereka beribadah. Ke gereja, sinagog, ke kuil. Beliau tidak bercerita tentang tempat ibadah orang. Beliau ke situ mengajak. Hei ahli kitab, marilah kita kembali kepada Tuhan yang satu, Tuhanku dan Tuhan kamu, Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta kita semuanya. Sudahlah, jangan melenceng lagi. Itu dakwah beliau. Dengan senyum, dengan ramah, tidak pakai maki-maki, tidak pakai caci-cacian. Apalagi pakai tepuk-tepuk meja seperti ini, tidak ada. Itu beliau. Nah, inilah si sabar itu. Jadi kalau kita pengen menuju Allah dengan dia. Kenapa dengan dia? Karena yang tahu tentang Allah adalah beliau. Itu sebabnya kenapa beliau itu adalah wasilah. Perantara antara kita dengan Allah. Nah, coba perhatikan kalau sholat sudah masuk. Nah, tadi Pak Ustadz Apriandi azan. Ibu baca doa ada tadi itu? Baca. Nah, Allahumma Rabba hazihid da'wati tamma wassolatil qa'imah ati Muhammadani wasilah wal fadilah. Dan seterusnya. Ya Allah yang memiliki seruan sempurna, azan, kemudian sholat akan didirikan, hadirkan di engkau Muhammad sebagai perantara antara aku dan engkau ya Allah. Jadi Muhammad itu wasilah, Muhammad itu perantara. Jangan dikatakan lagi kalau kita mau berdoa kepada Allah langsung, tidak pakai wasilah-wasilah. Jangan berkata seperti itu. Tidak patut itu. Jangankan kita kepada Allah, Allah saja ngomong pada kita dia pakai wasilah, Pak.
Tidak pernah kita langsung Allah ngomong kepada kita, tidak pernah. Pasti melalui nabi-nabi, rasul, atau dibalik tabir, mimpi, atau firasat. Itu. Tiba-tiba kita nak langsung aja kepada Allah, tidak bisa, tidak beretika namanya itu. Pasti pakai wasilah. Makanya kata Nabi, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, hendaklah dia bersolawat kepadaku. Nah itu dia. Bersolawat itu artinya berhubungan dengan aku. Menjadikan aku wasilah atas Allah untuk mereka. Kalau tidak sedemikian, demikian, doa kamu tidak sampai kepada Allah. Kan jelas kalimat itu. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 35 kalau saya tidak salah, di situ dikatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtahu ilaihi wasilah wajahadu fisabili la'alakum tuflihun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, cari oleh kamu orang yang akan mengantarkan kamu kepada Allah, itu wasilah. Kalau kamu ketemu dengan dia, kamu akan menang. Di mana kita bertemu dengan Rasulullah? Kita bertemu dengan Rasulullah adalah di dalam sholat kita. Karena kita meminta agar dia didatangkan untuk kita. Itulah makna doa azan. Nah, beliaulah yang menyampaikan kita kepada Allah. Jadi kalau kita nak minta tolonglah supaya kita khusyuk dalam sholat. Bersalawat kepada Nabi sebagai wasilah kita kepada Allah. Gitu. Di surah Ali Imran dijelaskan juga. Apa kata beliau? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku. Untuk apa? Supaya kamu dicintai oleh Allah, supaya dosa-dosamu diampuni. Artinya, kalau tidak ikut beliau, ya tidak dicintai oleh Allah, tidak dikasihi, tidak diampuni dosa-dosa. Kalau tidak ikut beliau, bagaimana cara ikut beliau? Itu pernah kita sampaikan ya Pak ya, pelajaran itu. Tetap sholat juga persoalannya. Jadi meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar tadi di dalam sholat. Innahala kabirah, sesungguhnya itu adalah berat. Ilal khusyin, kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Kalau Bapak Ibu baca buku, macam-macam definisinya. Orang yang khusyuk adalah begini, begitu, macam-macam. Karena kita orang Muslim, kita merujuk kepada Al-Quran. Apa itu khusyuk menurut Al-Quran? Itu dijelaskan. Allazina yazununa mulaku rabbihim wa anhum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang punya keyakinan, punya persangka bahwa dia bertemu dengan Allah di dalam sholatnya. Itu baik cuma diminta, tidak nak banyak-banyak. Sewaktu Bapak sholat, Bapak yakin, Ibu yakin bertemu dengan Allah di dalam sholat. Itu. Ini yang disebut dengan ihsan. Anta'budullah ka'annaka yurah. Kamu menyembah Allah seakan-akan kau melihat dia. Tapi kalau tidak mampu, yakinlah dia pasti melihat kamu. Itu namanya yazununa mulaku rabbihim. Mereka punya persangka, mereka punya keyakinan, mereka bertemu dengan Allah dalam sholat. Dan ini pun harus dipelajari dengan banyak. Tidak bisa sambil lewat, tidak bisa. Nah itulah orang yang khusyuk. Pertama kali keyakinan kita dibina dan dididik supaya kita bisa yakin Allah itu memang ada. Ini butuh pelajaran. Kemudian kita mengerti yang kita baca, yang kita ucap dalam sholat itu kita ngerti biar meresap. Kemudian kita tahu tujuan kita sholat itu jelas, tahu kita. Kalau tidak tahu itu nanti kita akan ogah-ogahan. Azan berbunyi gitu, caca tidak dengar. Padahal yang memanggil itu bukan muazin. Secara hakikat itu Allah yang memanggil. Muazin itu hanya menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, menyerukan suara Allah kepada setiap ruh yang dalam dada kita. Makanya surah Al-Anfal itu diturunkan yang bunyinya, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa ati rasul wala tuwalu anhu wa antum tasma'un. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, jangan kamu berpaling dari suara Allah sedangkan kamu mendengarkannya. Itu.
Ya cuman ada mendengarkan toanya besar cak ikut. Suaranya merdu cak, suaranya Pak Ustadz tadi. Awal terbangun cak tidak bangun. Awak terdengar masih juga bekerja, masih juga main HP, masih juga ngotak-ngotak. Dicuekin suara Allah. Seruan Allah yang disampaikan oleh muazzin. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Saya berharap penyampaian saya pagi hari ini menjadikan kita sadar bahwa yang kita takuti itu adalah tidak khusyuk di dalam salat. Karena khusyuk dan tidak khusyuk menentukan sampai dan tidak sampainya kita kepada Allah waktu kita mati nanti. Makanya itu dikatakan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, anta mutu qabla maut." Hai Abu Bakar, matilah kamu sebelum kamu mati. Ya mati pasti, tapi sebelum mati ini mati dulu. Apa? Dimatikan pemikiran kita, perasaan kita, kesadaran kita untuk duniawi. Diganti dengan fokus kepada Allah semata. Kejadiannya hanya dalam sholat. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Hari sudah pukul 6. Ada tanya jawab, tak? Ada tanya jawab, Ibu? Nah, kalau ada tanya jawab, saya simpulkan saja penyampaian ini. Apa yang saya sampaikan hari ini, inilah rezeki kita. Berdasarkan inilah para malaikat berkumpul dalam masjid, penuh memadati, mendoakan kita. Oleh karena itu saya minta maaf pada Ibu yang saya tegur tadi, jangan tersinggung. Kenapa? Malaikatnya terganggu. Malaikat berdoa terus, amin ya Allah, amin ya Allah. Kita ngota juga, amin ya Allah. Kita ngota juga, kita, woi diamlah. Akhirnya Pak Ustadz kamu sampaikan. Supaya yang di dalam masjid itu kalau ada majelis taklim tidak boleh berbicara. Karena itu kan merusak pahala mereka sendiri. Itu saja Bapak Ibu saya hormati. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang tersinggung-singgung tak maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.